Ubur-ubur ikan lele, ada mahasiswi yang lagi dicari-cari polisi, Le. Kenapa rupanya dicari polisi, Pung? Dia menghina presiden, Le. Serius lah, Pung, serius. Cowok apa cewek, Pung? Cewek. Udah dibilang mahasiswi ya cewek lah. Berani kali dia, Pung. Ayo kita lihat ya. Tara, mak, cereng. Halo guys, ketemu lagi dengan saya di Analisis Sengit. Di channel ini kita akan mereaksi isu-isu perpolitikan tanah air terhangat dan terkini. Seperti biasa, saya akan mengajak kalian semua menyimak video dari seorang pakar pengamat politik dunia maya terkeren abad ini, siapa lagi kalau bukan Opung Parbela, ya. Semoga Opung selalu sehat selalu, amin. Selain ulasannya daging semua guys ya, juga sangat koclak dan dijamin mengocok perut kita semua ya. Ingat loh ya, yang dikocok adalah perut ya, bukan yang lain. Jadi sangat cocok ditonton oleh kita semua yang penat setelah seharian bekerja ya. Hitung-hitung hiburan gratis guys ya. Tonton hingga habis ya konten ini karena ulasan dari saya akan saya sajikan di bagian belakang video. Jadi mari kita saksikan dulu videonya hingga usai ya. Agar pemahaman kita utuh baru kita ulas bareng-bareng di bagian belakang. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, membahas apakah Opung kali ini, mari kita simak saja bareng-bareng videonya. Ini dia. Ubur-ubur ikan lele, ada mahasiswi yang lagi dicari-cari polisi, Le. Kenapa rupanya dicari polisi, Pung? Dia menghina presiden, Le. Serius lah, Pung, serius. Cowok apa cewek, Pung? Cewek. Udah dibilang mahasiswi ya cewek lah. Berani kali dia, Pung. Ayo kita lihat ya. Kita lihat videonya. Sehina apa Bapak Prabowo dibikinnya. Selamat sore kawan-kawan. Kawan-kawan di sini capek nggak? Capek nggak? Nggak ada kata capek untuk memasukkan Prabowo dan Gibran. Sepakat kawan-kawan? Prabowo dan Gibran memilih membuat undang-undang yang anti rakyat, tidak berpihak pada kita semua. Padahal ketika mereka waktu kampanye memohon-mohon membayar kita untuk apa? Untuk memilih mereka. Namun pada akhirnya suara kita tidak didengar. Maka kawan-kawan, saya mengajak kawan-kawan untuk rangkul satu sama lain, nyanyi bersama-sama. Shalalalalala, Prabowo anjing. Shalalalalala, Prabowo anjing. Shalalalalala, Prabowo anjing. Shalalalalala, kawan-kawan tidak perlu takut. Kita di sini bersama, tidak perlu takut oleh kacung-kacung rezim di sana. Di samping kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena kita lah pemilik hak suara itu, bukan kacung-kacung rezim yang berdiri di sana memprovokasi kita. Karena apa? Karena mereka dibayar lebih dari kita. Kawan-kawan, harusnya Prabowo Gibran sadar 100 hari tidak becus berdiri di sana. Lalu apa yang mau mereka lanjutkan? Apa yang mau mereka lanjutkan? Sepakat untuk penggal kepala-kepala mereka karena mereka tidak becus mendengarkan suara kita. Sepakat kawan-kawan? Tidak ada kata akhir dari perlawanan. Perlawanan akan terus ada dan berlipat ganda. Jadi para kacung-kacung rezim, jangan pikir kita akan menyerah. Karena kita tidak akan menyerah, karena kita akan terus berlawan sampai Prabowo Gibran sadar bahwa mereka tidak becus, bahwa mereka adalah anjing. Sepakat kawan-kawan?
Bodoh kali lah kau. Nggak sadar kau diperalat. Terlalu muda kau kawan. Nggak matang otakmu. Nggak sadar kau siapa yang memperalat kau kan? Sampai segitu emosinya kau. Dengar kabar katanya udah diciduk dia. Saking semangatnya. Mahasewa. Coba katakan apa dibilang. Siapa kali dia mau menggal-menggal kepala orang. Kita penggal mereka karena mereka nggak mendengarkan suara kita. Coba apa dibilangnya lagi? Apa itu 100 hari kerja Prabowo Gibran nggak ada yang dihasilkan apa-apa. Untuk apa dilanjutkan lagi? Daripada kau kuliah udah berapa ratus hari kau kuliah. Apa yang bisa kau hasilkan untuk bangsa ini? Kalau ngomong kau jago kau. Lagian juga ku tengok dari ilmu orasimu kau nilaimu 5. Belum cocok kau berdiri di situ kawan. Makanya ku bilang kalau mau belajar orasi nih. Alah, orasi macam apa itu? Membinatang-binatangkan orang. Coba bayangkan kalian dulu ya, mahasiswa, tapi kualitas orasinya seperti itu. Kayak demo pagar laut kau. Coba, apa yang sudah dihasilkan Prabowo Gibran? Setiap kebijakannya, setiap undang-undang yang dihasilkannya tidak pernah pro rakyat. Sayang yang mana? Makan bergizi gratis pro rakyat. Setelah itu efisiensi anggaran pro rakyat. Setelah itu apa lagi? Masalah PPN 12% pro rakyat. Masalah apa lagi? Ya, masalah pembentukan badan pengelolaan investasi itu juga pro rakyat. Itu untuk kemajuan masa depanmu. Kau anjing-anjingkan orang. Aku jujur aja ku bilang ya, manggil nama bapaknya kawan gua aja aku gemetaran, apalagi menganjing-anjingkannya. Ini presiden. Anak siapa kau? Aku sanksi ini anak pejabat yang kena imbas dari efisiensi anggaran. Nggak bisa lagi bapaknya ke luar negeri. Nggak bisa lagi bapaknya main cewek di hotel. Nggak bisa lagi bapaknya dapat uang sampingan. Datang bapaknya ini kan, mau kemana kau nak? Aku mau orasi pak. Lanjutkan. Sama siapa kau pergi demo? Sama teman-teman lah pak. Maju terus. Apa rupanya mau kalian tuntut? Masalah efisiensi anggaran pak. Itu yang bapak mau. Ayo nak, tunjukkan baktimu kepada orang tua. Aduh, anak kecil. Greget gua. Ya, ini demo-demo Indonesia gelap. Sekarang masa depanmu yang gelap kan? Kau kalau udah demo-demo kayak gitu, kalau emosian jangan di atas, di bawah. Jujur aja ku bilang, kalau kau kena blacklist kau. Yang di bawah itu ikut-ikutan itu nggak nampak muka itu, aman masa depannya. Sok-sok berani kawan ini. Beda bro, ini bukan tahun 98. Rakyat mana yang kau bela? Sekarang ku bilang samamu, ya. Ku bilang samamu, rakyat hampir bisa dikatakan ya, tidak ada rakyat yang suaranya terwakilkan sama kalian. Nggak ada. Ya paling-paling 16%.
Ya kan? Sebagian kecil yang 24%. Aduh, udah tahu. Tadi itu berkibar bendera apa? GMNI. Ada yang tahu GMNI afiliasinya kemana? GMNI, banyak alumni GMNI yang masuk ke partai PDIP. Udah tahu kita. Ya udahlah, nggak usahlah kami itu nggak usahlah kalian itu kalian tutupi siapa di belakang kalian. Udah tahu kami, sudah tahu. Dan lebih mengerikannya lagi coba ya, penggal katanya. Jadi begini, ku bilang sama kalian ya, mahasiswa-mahasiswa ini kenapa makin lama makin banyak yang kurang ajar? Karena mereka menerima pengajaran-pengajaran yang kurang ajar. Ya contoh-contohnya saja pembicara seperti model Rocky Gerung. Ya, mahasiswa akan melihat ketika pembicaranya berkata apapun, ya berbicara apapun, menceramahkan apapun, itu akan diserap ke otaknya. Dan dia akan menjadikan pembicara itu teladan bagi kehidupan dia, bagi masa depannya dia. Dan ketika dia melihat bahwasanya pembicara kayak model Rocky Gerung dengan bebas mengatakan bahwa presiden anjing, 2 kali dikatakan presiden bajingan, dan tidak ada sedikit pun ya respon daripada pemerintah, dan tidak ada sedikit pun respon dari penegak hukum, ya dari aparat penegak hukum, itulah yang akan mereka tiru. Ya, kenapa mereka seberani itu? Karena mereka ada yang ngajarin. Siapapun. Ya, kita udah tahu lah ya, siapa orang yang berani mengatakan bajingan tolol selain Rocky Gerung. Emang bisa dipastikan pun dia ikut ceramahnya Rocky Gerung secara langsung atau secara tidak langsung? Ya, secara langsung kalau memang dia menerima ceramah, tapi secara tidak langsung dia kan baca berita. Sedangkan Rocky Gerung berani bilang bajingan tolol, berani bilang bajingan gitu kan. Itu aja bisa lolos apa lagi, aku pikirnya gitu kan. Mana bisa, ya kan? Ini udah lebih parah ini, ya. Jadi begini, ya, kalau bicara tentang mahasiswa, ya, ini sekarang ini bisa dikatakan hampir dikatakan ini ada sekitar 20 atau 30 biar tahu kalian, ya, mahasiswa ataupun kampus yang sudah terpapar radikalisme. Ya, apa sangkut pautnya? Perhatikan kalian, ya. Informasi tahun 2019, perhatikan, ya. Opung Parbela nggak main-main, ya. Opung Parbela kalau misalnya ngasih data sesuai, ya. Lihat ini. Ini informasi 2019. Ke-10 perguruan tinggi, ini hanya perguruan tinggi, makanya aku bilang ada sekitar 30, ya. 10 perguruan tinggi negeri, ya, dan ada 20 perguruan tinggi swasta, kemungkinan besar. Ke-10 perguruan tinggi negeri yang terpapar radikalisme keagamaan itu adalah Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Institut Teknologi Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Sriwijaya, Universitas Erlangga, Universitas Mataram. Ini informasi bukan Opung Parbela yang mengeluarkan. Ya, kalian cari saja berita 2018-2019. Di situ pemerintah dan juga dinas pendidikan, ya, benar-benar kewalahan dengan, ya, paham radikalisme yang sudah menyusup kepada kampus-kampus, ya. Dan bisa jadi, ya, bisa jadi penanggulangannya itu belum tuntas.
Coba bayangkan kalian, seberani itu seorang mahasiswa ingin memenggal presidennya, ya. Padahal kata-kata memenggal itu kebanyakan kita temukan dalam kamus-kamusnya HTI. Betul ku bilang sama kalian ya. Jadi ini ya hati-hati. Hati-hati ya. Ini pun juga mahasiswa hati-hati. Ini tidak menutup kemungkinan bahwasanya selain orang-orang yang kontra dengan pemerintah, ini juga disusupi dengan HTI. Disusupi oleh oknum-oknum yang ingin menghancurkan bangsa kita, ya. Nah, orang biasanya kalau udah nekat seperti mahasiswi ini biasanya manusia-manusia yang sudah tercuci otaknya. Betul. Ku bilang sama kalian, gak gampang bicara memakzulkan, gak gampang bicara memenggal. Gak gampang itu. Karena apa? Karena itu biasanya dia itu sudah tercuci otaknya. Jadi dia udah nekat. Dia itu udah gak memikirkan apa lagi yang akan terjadi dengan dirinya. Itu dia, makanya ku bilang hati-hati loh. Untuk setiap kementerian pendidikan ya, hati-hati, tolong telusuri dan juga tolong sisir ya setiap kampus-kampus yang sudah pernah terpapar dengan paham radikalisme. Karena apa? Karena ini berbahaya untuk masa depan bangsa kita. Itu apalagi ditambah adanya pembicara-pembicara seperti Rocky Gerung yang tidak mengedepankan adab, yang tidak mengedepankan moral, yang tidak mengedepankan etika, tapi mengedepankan cara berpikir bebas. Ini berbahaya aku bilang ya. Coba ini informasi valid biar tahu kalian. 10 perguruan tinggi negeri. Kalau kalian tengok lagi ke bawahnya, yang paling parah waktu tahun 2019, yang paling parah katanya IPB Institut Pertanian Bogor dan juga ITB Institut Teknologi Bandung. Aku tidak menjelek-jelekkan ya, kita tidak menjelekkan kampusnya. Tapi yang kita waspadai adalah paparannya ini ya. Karena apa? Ini tidak menutup kemungkinan 10 tahun FPI, HTI, kaum khilafah tidak bisa bergerak oleh karena apa? Oleh karena ada Bapak Joko Widodo. Nah sekarang mereka mencari peluang ya, mereka mencari kesempatan bagaimana supaya mereka bisa eksis kembali. Ya, itu aja. Makanya aku bilang, ini masyarakat ini Bapak apalagi mereka ini benci sekali dengan Bapak Prabowo sekarang. Karena apa? Bapak Prabowo yang kemarin selama 10 tahun mereka harapkan bisa mereka tunggangi, akhirnya ya setelah terpilih mereka nggak bisa tunggangi lagi. Karena apa? Karena Bapak Prabowo dikelilingi oleh orang-orang yang pro demokrasi dan pro NKRI. Itu dia ya. Jadi hati-hati ya. Bapak Prabowo ini bukan tipikal pemimpin yang bisa dibodoh-bodohi begitu saja. Ini intelijennya banyak ini. Opung Parbela, kau tahu kau banyak intelmu ya. Gampang menewek langkah-langkah orang ini. Ya, itu makanya aku bilang jangan pernah kalian itu mengatasnamakan rakyat. Karena apa? Rakyat tidak pernah terwakili sama kalian. Contoh di Makassar, bentrok mahasiswa dengan masyarakat karena apa? Gara-gara ulah mahasiswa, masyarakat nggak bisa kerja. Di blok jalan nggak bisa lewat. Tapi pro rakyat, pro masyarakat. Sampai biar tahu kalian, lempar-lemparan bom molotov, lempar-lemparan batu, lempar-lemparan tombak, busur anak panah. Aduh, kalian mau demo atau mau perang?
Pemirsa, aksi mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Kericuhan terjadi antara mahasiswa dengan warga serta pengguna jalan. Kericuhan terjadi saat ratusan mahasiswa Universitas Negeri Makassar menggelar aksi di depan kampus mereka di Jalan APP Tarani, Makassar. Warga geram lantaran mahasiswa menutup secara total ruas Jalan APP Tarani dari arah flyover menuju Jalan Sultan Alauddin sehingga mengakibatkan kemacetan parah. Warga dan pengguna jalan kemudian membubarkan secara paksa aksi mahasiswa yang menolak program makan bergizi gratis dan efisiensi anggaran. Warga dan pengguna jalan lalu terlibat saling lempar dengan mahasiswa yang masih berunjuk rasa. Terhubung dengan Sabda Role. Selamat malam Sabda, bagaimana situasi saat ini di sana? Apakah masih terjadi kericuhan? Akan kami buka dan pelajar. Jadi silakan. Iya, selamat malam Vera dan juga pemirsa, kami informasikan untuk situasi terkini di depan kampus Universitas Negeri Makassar atau di Jalan APP Tarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Seperti yang terlihat saat ini di layar kaca Anda, Vera dan juga pemirsa, saat ini pihak kepolisian masih terus berusaha untuk membubarkan kericuhan yang terjadi antara masyarakat dan mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar. Ya, dan tadi rekan-rekan petugas, kedua warga masyarakat yang masih berada tidak di hanya saling sepanjang lempar jalan batu Veterani dan di atas anak trotoar. panah atau busur, tapi juga saling lempar bom molotov sehingga membuat situasi semakin mencekam. Saat ini pihak kepolisian sedang menghimbau kepada warga yang memang sedari tadi berada di lokasi ini untuk menyaksikan kericuhan ini untuk membubarkan diri karena kalau kita lihat situasinya memang saat ini sudah mulai kondusif. Tadi juga kami melihat ada 4 mahasiswa yang Jadi perhatikan kalian, coba kalian tanya dulu satu-satu sama mahasiswa itu ya. Yakin aku dari 10 mahasiswa cuma 2 yang ngerti apa tujuan dari demo tersebut. Yang 8 itu ngerame-ramein aja itu. Dan ini waspada ini kepada aparat penegak hukum ya. Ini waspada, tolong ya kepada bapak-bapak kepolisian ya. Jangan sampai terjadi seperti tahun lalu ya, beberapa tahun lalu ya. Ada orang-orang yang memakai alma mater mahasiswa, tapi sebetulnya mereka bukan mahasiswa. Iya, udah tahu kita permainan mereka. Kan begitu, kalau masalah alma mater itu bisanya itu dipinjam. Bisa itu dijahitkan sebentar, kan begitu ya. Tapi aku yakin dan percaya ya, kalau untuk masalah demo-demo seperti ini nggak akan pengaruh ya terhadap pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Karena apa? Demo ini demo kosong. Kalian bisa lihat nggak benang merahnya ya? Setelah Hasto ditetapkan jadi setelah Hasto ditahan KPK baru nongol demo. Udah jelas kan? Indonesia gelap, partai gelap. Itu dia ya. Jadi untuk adik-adikku mahasiswa, aku sampaikan sama kalian ya, lebih bagus kalian belajar bagus-bagus ya. Perhatikan kalian IP kalian. Kalian ini sudah demo beberapa hari ya, udah berapa mata kuliah yang tinggal. Lebih bagus cepat-cepat kalian masuk kuliah, kejar ketertinggalan kalian. Ya, karena apa? Karena masa depan kalian itu ditentukan oleh bagaimana cara kalian itu ya meraih nilai-nilai dengan prestasi, bukan demonstrasi. Sudah jelas? Ya. Jadi beda zaman tahun 98 dulu yang pintar-pintar yang demo, kalau zaman sekarang yang bodoh-bodoh. Kalau yang pintar nggak mau demo itu. Yakin kalian itu alma mater biru, alma mater merah, alma mater kuning, semuanya turun ke jalan? Turun ke jalan semua itu? Nggak yakin aku. Oke,
Jadi itu dulu dari Opung Parbelak ya. Aku minta tolong dulu Bapak ya. Kalau memang untuk Bapak Bapak Kapolri dan juga Panglima TNI, minta tolong dulu anak ini ya. Tolong dulu dicari keberadaannya. Kalau memang betul-betul sudah diciduk ya, tolong informasikan kepada masyarakat, publikasikan kepada masyarakat supaya kami yang resah dengan mulutnya anak ini itu bisa tenang ya. Artinya ya, jaga kepercayaan kami sebagai rakyat, sebagai masyarakat ya. Kami ingin harkat dan martabat pemimpin kami yaitu presiden betul-betul dijaga dengan baik. Ya, apalagi dia bilang apa? Apa dibilangnya tadi itu? Apa dibilangnya tadi itu? Kemarin mereka kampanye ngemis-ngemis minta suara sama kita. Sekarang suara kita tidak didengarkan. Tante, kau nggak ada waktu kemarin itu kau milih dia. Nggak kayak gini. Aku yakin ku bilang sama kalian ya, jujur aja ya. Ini mahasiswa yang turun ke jalan ini hampir bisa dikatakan 80% bukan pemilih Prabowo Gibran. Jangan kau bilang-bilang kemarin kami pilih kau, sekarang kami bersuara, tolong dengarkan. Banyak kali ceritamu. Tadi aku udah mau berhenti loh. Kok jadi ku perpanjang lagi? Oke lah dulu ya. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Oke guys, sudah capek ketawa ya? Sudah kita simak bersama ulasan dari Opung Parbelak. Seperti biasa, selain ulasannya sangat detail dan mendalam, juga sangat kocak. Selalu mengocok perut ya, jadi walaupun berlama-lama kita menyaksikannya bercuap-cuap, tapi kita tidak pernah merasa bosan. Justru kita terhibur ya. Dari awal sampai akhir isinya daging semua. Jarang loh yang isinya daging semua macam kayak gini, ya kan? Dijamin plok plok plok, hahaha. Oke guys, dalam video yang barusan kita saksikan, Opung Parbelak mengulas tentang fenomena mahasiswa yang melakukan orasi dan menyampaikan kritik tajam kepada pemerintahan Prabowo Gibran ya. Opung tidak hanya membahas isi orasi tetapi juga menggali lebih dalam bagaimana fenomena itu berkaitan dengan budaya kritik di Indonesia saat ini, peran mahasiswa dalam sejarah politik hingga pengaruh ideologi dalam perguruan tinggi. Pertama-tama, Opung menyoroti keberanian mahasiswi dalam menyampaikan kritiknya itu ya. Dalam sejarah Indonesia, mahasiswa memang sering menjadi ujung tombak perubahan. Mulai dari peristiwa 66 misalnya ya, yang menjatuhkan Orde Lama, kemudian gerakan reformasi 98 yang menumbangkan Orde Baru, hingga berbagai demonstrasi yang menuntut kebijakan agar pro-rakyat. Namun Opung menggarisbawahi bahwa kritik yang disampaikan harus tetap dalam koridor yang santun dan argumentatif ya, sepakat ya. Seperti kata pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Apa yang diucapkan bisa berujung pada konsekuensi hukum di kemudian hari. Opung juga membahas bagaimana ujaran kasar dalam kritik publik ya dapat menjadi bumerang ya. Ia menyoroti istilah ANJING ya, anjing dan penggal kepala misalnya, yang digunakan dalam orasi tersebut yang menurutnya tidak hanya merendahkan nilai intelektualitas mahasiswa tetapi juga bisa menjadi pelanggaran hukum. Dalam perspektif komunikasi politik, kritik yang efektif adalah kritik yang berbasis data dan argumentasi logis, bukan sekadar lontaran emosi. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Yunani Aristoteles, orang yang terbaik adalah mereka yang berbicara dengan kebijaksanaan, bukan dengan kemarahan ya. Jadi tolong diingat-ingat ini ya, untuk para adik-adik mahasiswa. Selain itu, Opung mengaitkan fenomena ini dengan maraknya pengaruh ideologi dalam kampus-kampus di Indonesia saat ini. Ia mengutip data bahwa ada sejumlah perguruan tinggi yang terindikasi terpapar faham radikalisme.
Ini sejalan dengan laporan-laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ya BNPT yang mengungkap adanya infiltrasi paham ekstrim di lingkungan akademik ya. Opung menekankan bahwa mahasiswa seharusnya tetap kritis, tetapi dengan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu yang mereka suarakan, bukan hanya ikut-ikutan atau terpengaruh oleh kelompok tertentu semata. Dalam ulasannya, Opung juga membahas bagaimana kebijakan Prabowo Gibran seperti program makan bergizi gratis, efisiensi anggaran, dan kebijakan investasi justru itu adalah pro rakyat ya. Ia mempertanyakan dasar kritik yang menyebut bahwa kebijakan pemerintah yang baru ini tidak berpihak kepada rakyat ya. Mana ya buktinya gitu loh. Dari perspektif ekonomi politik, kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus dievaluasi secara objektif, bukan sekadar berdasarkan opini tanpa data ya. Paham ya, dievaluasi secara objektif bukan tanpa data. Opung juga menyoroti bagaimana mahasiswa yang terlalu fokus pada demonstrasi bisa mengorbankan akademiknya sendiri gitu ya. Ia mengingatkan bahwa IPK lebih penting bagi masa depan dibandingkan sekedar turun ke jalan tanpa pemahaman yang matang tentang isu yang sedang diperjuangkan. Ini mengingatkan kita pada ungkapan belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan ya. Mahasiswa sebagai agen perubahan seharusnya lebih banyak belajar dan mengasah kemampuan intelektual mereka agar dapat memberikan kontribusi yang nyata, bukan hanya menjadi pion dalam permainan politik tertentu ya. Iyalah, selain itu Opung juga tadi membahas bagaimana media sosial dan figur politik sangat berpengaruh terhadap pola pikir mahasiswa. Ia mengkritik bagaimana si Rocky Gerung ya dan figur sejenisnya yang dapat membentuk pola pikir mahasiswa dengan retorika yang keras tetapi tanpa solusi konkret. Dalam perspektif psikologi sosial, individu cenderung meniru perilaku orang yang mereka anggap sebagai otoritas atau panutan ya. Oleh karena itu penting bagi mahasiswa untuk kritis terhadap informasi yang mereka konsumsi, walaupun itu datang dari orang yang mereka panuti gitu ya. Ulasan Opung juga menyoroti perbedaan era demonstrasi 98 dan sekarang. Jika dulu mahasiswa yang turun ke jalan adalah mereka yang benar-benar memahami isu dan memperjuangkan reformasi, sementara saat ini demonstrasi seringkali didominasi oleh mahasiswa yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang isu yang mereka kritik. Ini menegaskan bahwa mahasiswa perlu membekali diri dengan wawasan yang luas gitu ya, sebelum bersuara di ruang publik ya. Dan terakhir tadi, Opung mengajak pihak berwenang untuk bertindak tegas terhadap ujaran-ujaran kebencian dan ancaman dalam demonstrasi. Ini selaras dengan prinsip hukum bahwa kebebasan berbicara bukan berarti bebas tanpa batas. Setiap kebebasan harus diimbangi dengan tanggung jawab. Opung juga mengajak mahasiswa untuk fokus pada pendidikan mereka. Karena masa depan bangsa lebih bergantung pada intelektualitas generasi mudanya dibanding sekadar demonstrasi yang emosional. Bagaimana menurut kalian? Setuju nggak dengan apa yang disampaikan Opung dan sedikit ulasan di bagian belakang dari saya barusan? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke guys ya, demikian dulu nonton bareng bersama kami dan sedikit ulasan di bagian belakang. Jangan lupa terus ikuti kami dengan cara klik subscribe, like, dan share ya. Kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Salam akal sehat.